Jadi selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada acara rutin kita setiap hari Jumat, yaitu acara Weekly Market Review dan AMTA Watchlist untuk minggu yang akan datang. Seperti biasanya, saya kira hari ini kita langsung aja supaya lebih banyak saham yang bisa dijawab ya oleh Pak Angelo. Kita langsung aja ke AMTA Watchlist. Walaupun demikian, ingin saya sedikit sampaikan mengenai IHSG ya. Ini berubah nggak Pak Angelo? Enggak ya, belum ya? Share screen-nya belum. Kalau melihat gambar ini, ya hati-hatilah. Ini IHSG ini kita tidak pakai Ichimoku chart, kita tidak memakai AMTA, hanya kita lihat, ya itu yang paling saya sukai, karena secara visual pun kita sudah mengetahui bahwa kemungkinan hari Senin market itu turun. Karena apa? Karena candlestick-nya memperlihatkan bahwa dia tanda formasi dari bearish harami. Ini yang saya kasih tanda kotak merah, ini bearish harami, dan kemungkinan akan turun. Walaupun demikian, tadi dia tetap tertahan di garis breakout-nya. Kalau kita lihat di sini, dia tetap tertahan di sini. Ya. Sempat menembus ke bawah sebentar, tapi didorong lagi ke atas oleh si banteng, sehingga tertahan di garis resistance ini. Di garis support ini, di garis breakout-nya. Demikian sedikit yang saya ingin sampaikan mengenai ulasan sekilas antisipatif ya mengenai IHSG di minggu yang akan datang, dikaitkan dengan indikasi dari candlestick yang saya baca yang menunjukkan harga yang menunjukkan formasi bearish harami. Saya paling suka candlestick ya, karena lihat saja beberapa candlestick yang Anda lihat di sini selalu diikuti oleh turun ya. Di sini shooting star dia turun, di sini dia turun juga ya, di sini juga dia turun ya, di sini ya banyak lagi ya, meskipun tidak selalu ya. Di sini misalnya terjadi bearish engulfing ya, dia turun. Di sini terjadi dark cloud, dia turun ya. Ini jadi di sini dia terjadi ini hammer ya, hammer dengan ekor yang panjang dia naik. Jadi kita bisa melihat bahwa candlestick itu dengan mudah kita membuat antisipasi kemana gerakan harga kemungkinan pada hari berikutnya. Ya. Walaupun demikian kita tetap harus dengan ada mitigasi ya, jika memang meskipun candlestick memberikan ada tanda top reversal maupun bottom reversal, bahwa itu belum tentu terjadi. Akan tetapi kalau di sini lihat kita semua, persentasenya semua terjadi ya. Apa yang ditunjukkan candlestick bahwa dia akan naik, dia akan turun, semuanya terjadi. Jadi kalau saya melihat, wah ini minggu depan IHSG kemungkinan, saya tidak mengatakan akan turun, kemungkinan akan turun. Saya kira demikian penjelasan saya mengenai IHSG berdasarkan visual analisis yang saya lihat dari candlestick. Demikian satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada para peserta yang mengikuti dan menunggu lucky draw ya, dari apa yang kita persiapkan pada acara tadi, mengingat acara tanya jawabnya cukup banyak, maka lucky draw kita tidak sempat adakan, dan
kita juga secara teknis belum membicarakannya dengan kontan secara pelaksanaannya. Oleh karena itu saya sudah sampaikan di acara tadi dan di acara juga di acara ini bahwa Lucky Draw akan kita putar setelah penjelasan dari Pak Angelo. Kemudian hasilnya akan kita sebar ya, baik di Facebook, baik di Telegram, di WhatsApp ya, dan di sosial media Jiklab maupun AMTA lainnya. Demikian saya kira penjelasan saya hari ini. Selanjutnya saya stop share dan screen saya alihkan kepada Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Oke, Yang, terima kasih. Oke, kita coba bahas indeks dulu ya. Ya. Nah, kita melihat di sini indeks ada demand powernya tetap sama ya di situ, lalu selling pressure-nya di situ. Kemudian ada demand juga di sini. Cukup luas area demand-nya, lalu ada coba cek selling. Ini karena ada volume gede sekali, jadi kita lagi tunggu yang hari ini, maksudnya bukan volume tapi value ya. Value hari ini itu demand atau selling pressure. Nah, kita bisa pecah menjadi hourly. Nah, saya ingin tunjukkan sebelumnya kan memang ada selling pressure ya. Terus pada kemarin tanggal 30 kita senang nih karena confirm ada dua demand yang besar ya, ada dua demand yang besar. Tetapi hari ini seiring waktu berjalan ada muncul selling pressure lagi yang cukup besar ya, sepadan ya dengan demand ini ya. Itu yang mungkin cocok dengan apa yang bilang tadi. Ini kita harus hati-hati karena penjualannya besar, terjadinya itu pada timestamp jam 10 tadi pagi ya. Jadi antara jam 9 sampai jam 10 terjadi penjualan besar, dan confirmnya itu oleh AMTA itu jam 3 tadi confirm bahwa itu memang jualan jam 10. Jadi kemungkinan dia akan turun kemana? Coba kita lihat. Ini bukan demand ya, ini karena sudah balik lagi ke atas dia jadi hijau. Sebelumnya dia selling pressure. Tadi saya salah tunjuk. Nah ini ya demandnya nih. Ini yang demand. Jadi tadi saya salah nih. Ini bukan demand saya tunjuknya. Harusnya yang ini demand. Ini lebih gede selling pressure ya daripada demandnya. Jadi kita khawatir dia akan turun ke sini. Nah khawatirnya karena ini lebih kecil bisa jebol ke bawah. Bisa jebol ke bawah. Kecuali kalau muncul demand yang baru ya. Misalnya kita zoom ya. Misalnya kita zoom bahwa sebetulnya ada demand lagi di sini. Nah kalau kita tambahkan dengan demand ini itu bisa menjadi petunjuk bahwa ini masih mampu untuk menahan penurunan. Paling rendah itu ke sekitar 6179 ya, 6179. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau ternyata ini memang lebih besar daripada dia jebol ke bawah. Nah, kita tunggu lagi apakah ini akan menahan penurunannya. Jadi saat ini belum kita leluasa trading, hanya kesempatan satu hari kemarin kita leluasa trading karena ada demand yang besar ya untuk melawan selling pressure-nya. Sayangnya hari ini muncul selling pressure yang baru yang cukup besar. Jadi kita kembali berhati-hati ya dalam tradingnya. Itu untuk seminggu ke depan. Minggu depan maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke explore untuk buy and hold ya. Tadi saya sudah jalankan. Kita bahas ya satu persatu. BBRI. BBRI ya betul hot banget dan balik badan. Nah kalau balik badan itu biasa kenaikannya kencang ya, seperti ini kencang. Dan ini kelihatannya belum selesai karena demandnya cukup besar. Ini confirm demand ya, demand semua nih. Lalu kalau kita zoom lagi sebelumnya ini demand juga nih, karena
ya susah ketangkap karena terlalu mepet ya. Ini sebetulnya demand karena sudah ditembus ke atas. Jadi sekarang targetnya mana? Kalau kita mau cari adalah resisten yang terdekat, ini dia. Cukup besar ya resistennya dari volume selling pressure-nya nih. Walaupun dia masih kalah gede dengan demand-nya, jadi mungkin sedikit berat saja, tapi peluang untuk tembus ke atas itu sangat besar. Jadi BBRI sangat oke nih, dia belum selesai pendakiannya ya. Kalau ada pullback kita malah lebih seneng ya, karena bisa beli di harga lebih murah. Berikutnya BBTN, ini balik badan yang paling bawah. Nah, tapi ada volume gede banget ya. Kalau demand-nya sudah oke nih, sudah oke banget. Ada volume gede banget di hari ini. Kita mau lihat itu selling pressure atau demand power. Oh, ternyata demand ya. Coba ya, ternyata demand nih. Jadi kita bisa berharap kenaikan berlanjut. Mudah-mudahan sudah selesai nih koreksinya. Ya betul, demand-nya besar sekali di bawah. Mudah-mudahan sudah selesai koreksinya dan tinggal lanjut naik BBTN. Wah, perbankan nih ya, berarti cakep nih. Ya. Oke, sekarang berikutnya DSNG. BBTN tadi oke ya. Nah, DSNG ada yang paling gede lagi di terakhir, kita mau lihat nih. Itu apa? Oh, dan ternyata selling pressure. Selling pressure, dan memang dia sudah ada di bottom ya dari demand ini. Nah, kita harus hati-hati nih. Kalau jebol ke bawah dia bisa turun jauh. Jadi dipantau aja dulu di chart 5 menit hari Senin. Apakah dia rebound atau dia lanjut ke bawah. Coba kita cek di 15 menit. Nah, ini pun masih kalah gede ya dengan selling pressure ini. Jadi kita harus hati-hati dulu untuk DSNG ya. Kelihatannya di sini dia sudah jualan dan mungkin akan koreksi dulu ke area demand di sini ya. Nanti kita pantau aja. Jadi meskipun dia hot bandar, tapi kelihatannya masih mau koreksi lagi. Jangan dulu. Oke, berikutnya film. Ini cuma satu yang balik badan, tapi ada volume gede banget. Coba kita cek lagi. Oh, ada selling pressure cukup besar ya. Coba kita perkecil di 1 menit. Bagaimana, apakah benar? Oh ya, benar. Oh, tetapi kita lihat demand-nya cukup besar di sini nih. Selling pressure-nya nggak terlalu besar ya, masih besaran demand. Jadi kita yakin masih bisa lanjut nih ke atas nih. Ini hanya koreksi sedikit dan kelihatannya yang tadinya menjadi resisten menjadi support nih di 402. Jadi kita bisa coba ikutan untuk film ya. Oh, yang request di chat Zoom sekedar pemberitahuan bahwa request saham yang mau dibahas itu hanya bisa melalui grup WhatsApp Gold Member untuk PIPME. Jadi bagi yang ingin mendapatkan jawaban dari request sahamnya, gabung aja dulu di Gold Member, Gold PIPME yang saya kasih link form pendaftarnya di chat ya. Nah, di situ silahkan bergabung. Nanti setelah itu akan di-invite ke grup WA Gold Membernya, baru bisa setiap minggu request saham-saham pilihannya ya. Oke, kembali ke laptop. Film oke ya, bisa ikutan. Berikutnya JSMR. Ada 2 ya, confirm buy and hold. Nah, kita lihat demand-nya nih. Tapi kita mau cek dulu antara demand dengan selling pressure-nya gedean mana. Oh, imbang ya. Masih lebih gede dari selling pressure. Jadi kalau tuh dia masih mau naik. Nah, ini kan demand-nya tuh. Kalau dia masih mau naik, ini akan berat di sekitar 4.000. Udah tinggal dikit lagi ya, jadi lebih baik jangan dulu ya. Tunggu sampai ada demand cukup besar sehingga kita bisa lebih yakin untuk masuknya. MLIA. Wah, ini balik badan cakep. Wah, ini cakep nih. Udah jelas ya, waktu dia naik tidak ada perlawanan penjual ya, volumenya kecil. Dan ini hot bandar, maka silahkan langsung ikutan manfaatkan kesempatan. Trading range-nya 19% lagi, jadi bagus banget nih. Oke, berikutnya MTDL. Ini juga dua kelompok weekly confirm buy and hold, tapi kita mau lihat dulu. Ini demand, lalu selling pressure-nya betul di situ masih kalah dengan demand. Ini selling pressure di sini masih kalah juga. Oh, ini bukan demand ya, karena dia udah sempat ditembus beberapa kali. Ini yang berlaku nih.
ada di sekitar 3200. Demandnya kalah gede ya sama selling pressure ini, jadi hati-hati di 3200 ya, hati-hati di situ kalau toh mau ikutannya. Silakan, takutnya berat nih karena berada di area demand yang selling pressure-nya gede. Oke, berikutnya habis ya, kita lihat sekarang yang hot bandar. ALI sudah ya, ALI sudah hot bandar tadi. Sudah di, oh enggak, belum. Kita buka. Nah, ini hot bandar ya, ALI. Nah, ada volume gede terakhir nih, kita mau lihat dulu itu apa. Takutnya dia mau koreksi dulu. Oh, ini selling pressure memang ada, tapi kalah gede dengan demandnya ya. Dan sudah koreksi, kita berharap selesai koreksinya dan lanjut ke atas. Jadi, silakan yang mau ikutan ALI, dia sudah koreksi, tinggal lanjutnya ya. Kalau tuh ada pullback dikit nggak masalah sih. Kesempatan malah dapat harga murah karena demandnya sudah oke banget nih. Oke, itu untuk ALI. Berikutnya IELTS. Wah, ini cakep banget nih. Ada bottom fishing lagi, cuman ini hari ini kena suspend ya, terlalu nafsu nih big playernya, kena suspend. Tapi masih oke. Mudah-mudahan suspend ini tidak berakhir dengan ARB. Kalau berakhir dengan ARB itu polanya sudah sering kali terjadi, ARB-nya berulang-ulang ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Tapi yang jelas sekarang ini masih oke. Kalau tidak ARB ya pada waktu lepas dari suspendnya. Oke, silahkan dipantau aja untuk IELTS. BJBR. Ini juga cakep, tapi ada volume gede banget. Kita mau lihat volume gede banget itu apa. Oh, kecil ya, tapi ada yang gede banget nih. Coba pecah di 1 menit supaya bisa jelas. Itu apa di atas. Oh, demand yang masih gede ya. Selling pressure-nya nggak gede nih, nggak ketangkap soalnya. Jadi demand masih gede, jadi untuk BJBR oke ya. Kalau tuh ada pullback nggak masalah, mungkin dengan bottom fishing, tapi kita sudah bisa ikutannya. Dan ini bottom fishing ini kan trennya udah bagus, bisa hold 2-5 hari ya dari bottom fishing ini. Jadi silakan yang mau ikutan BJBR, tapi sayang trading listnya kecil, cuma 6%. Oke, berikutnya Boga. Juga bandarnya keren banget nih. Pada waktu naik nggak ada penjualan, perlawanan penjual yang berarti ya. Mengecil nih penjualnya, demandnya besar. Silakan ikutan nih Boga nih. Berikutnya DSNG. DSNG udah tadi di buy ya. Berikutnya DAK di UCK. Ini juga sebetulnya cakep ya, ada. Oh, tapi udah disuspend lama, abaikan aja. Kecelek. Harum. Wah, luar biasa. Ini ada bottom fishing, tren masih oke, bisa hold 2-5 hari. Silahkan ya Harum. Cakep. Berikutnya Indi. Ini ada demand cakep, belum ada tanda-tanda jual gede di atas, silahkan ikutan. Oh, berarti kayaknya IHSG ini bisa bagus ya. MPPA Bandar. Ini ada yang gede di sini tanggal 28. Kita mau lihat itu apa ya? Oh, iya jualannya. Jadi harus hati-hati ya, jualan di atas. Berarti ini tadi jualan, dia takutnya masih membentuk bottom fishing lagi. Kita pantau dulu ya, pantau sampai dia ada yang naik lagi, memangnya baru itu akan oke banget dipantau. Dan ini layak dipantau karena trading Indonesia 22% nih, bisa profit lumayan dari dari waktu singkat karena range-nya besar. Nah, di sini ada pertanyaan beda dan biru, itu mungkin nanti boleh ikut di grupnya aja ya. Di situ bisa dapat info mengenai sistem yang digunakan dalam aplikasi ini ya. Saya kasih di chat. Itu grup yang berisi mereka menggunakan metode ini, yaitu membaca big playernya. Big player. Oke, berikutnya
Niro. Niro juga, wah ini belinya gede banget di bawah. Dan tidak ada perlawanan penjual sama sekali ya. Kecil sekali volumenya. Ini mudah-mudahan aja nggak disuspend, itu aja harapannya. Kalau udah kena suspend, udah kayak gini biasanya ARB tuh. Ini ada bottom fishing, kesempatan bisa dimanfaatkan 2-5 hari holdnya ya, karena trennya udah oke. Oke, berikutnya PTBA. Oke banget. Nah, kita mau lihatnya dua volume terakhir itu apa ya, karena cukup besar. Gede banget yang jualan. Jadi tunggu dulu, dia mungkin akan koreksi ke sekitar 2650-an sampai 80-an ya, sekitar segitu. Baru kita pantau lagi ya di chart 15 menit, dia balik badan, itu baru oke. Jadi bagusnya kita tunggu dulu ya. PTBA takutnya dia turun sampai ke area demand yang sini ya. Kita tunggu dulu. Oke, berikutnya SSMS. Wah, ini juga cakep, tapi ada volume gede banget. Kita cek dulu. Iya, gede banget jualannya. Hati-hati, jadi mungkin dia bisa turun ke sampai sekitar 9880 ya, sekitar sini baru mungkin akan coba rebound dulu. Kita tunggu aja dulu. Dia koreksinya berlanjut ya, sampai ini balik badan di chart 15 menit baru akan lebih aman ya. Oke, jadi tunggu dulu, walaupun hot banget tapi dia sudah jualan, dia akan pullback dulu. Berikutnya UNTR. Ini juga kita mau lihat nih, kemarin ada volume gede banget apa? Ternyata bukan volume yang perlu dikhawatirkan kayaknya. Coba kita cek, iya masih kecil ya dibandingkan demand. Ini sempat ditembus tapi balik lagi, berarti ini kita nggak pakai lagi. Tapi coba kita zoom. Itu ada selling pressure, tapi ada demand. Kita harus pecah lagi nih kayaknya, supaya lebih pasti. Ada demand cukup di situ. Sebentar, kita lihat lagi. Kelihatannya demandnya nggak banyak ya, jadi kita hati-hati, jangan dulu masuk. Tunggu sampai takutnya ini koreksi lagi nih, karena kemarin gede banget tuh volume. Ada selling pressure, dia mau koreksi dulu. Mungkin tunggu bottom fishing baru kita bisa ikutan, atau penebusan 26325 plus 1% baru kita bisa ikutan ya. Tradingnya sayangnya juga cuma sedikit ya, 8%. Berikutnya udah habis kayaknya. Ya udah habis ya. Lainnya indeks doang. Ya indeks doang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih untuk MJ Wealth, tadi udah bantu untuk short ya. Jadi kemungkinan untuk double ulas udah nggak ada lagi ya. Kita bisa langsung bahas nih. Yang pertama ABA dari Pak Toto nih. Udah sortir lagi. ABA demandnya jauh di bawah. Kita mulai yang terdekat ya. Ini demand oke besar. Ini selling pressure kecil, tapi takutnya ada akumulasi selling pressure. Nah ini ada selling pressure lagi. Takutnya itu menekan ini ke bawah ya. Jadi kita tunggu aja. Dan ini juga lagi di suspend ya. Lebih baik kita jangan dulu. Takutnya ini jebol kalau lepas suspend. Jadi hati-hati ya, jangan dulu untuk ABA. ACES dari Pak Fauzan. Oke, ACES. Wah, ini jualan. Coba kita zoom. Ya, jualan. Nah, di bawah ini ada volume gede nih. Kita mau lihat nih, kan udah dekat resistennya. Apakah itu selling pressure atau bukan? Dan ternyata lebih kepada selling pressure ya, jadi jangan dulu ya. Di atas tapi coba ada yang kecil lagi, kita pecah lagi. Mau lihat 1 menit untuk hari ini doang. Belum terbaca rupanya, karena harga masih di kisaran high and low nya, sehingga kita belum bisa temukan demand atau supply. Jadi hati-hati, jangan dulu ya. Kita pantau tuh, paling aman tunggu 1275 plus 1% ditembus ke atas, dan itu pun akan tertahan oleh paling cukup jauh ya, 1470 ya. 1470. Jadi kalau memang benar tembus 1275 plus 1%, capital gainnya lumayan nih. Silahkan dipantau nih.
Untuk akses tradingnya memang cukup besar, 14% ya. Silahkan nih. Linknya di kopas ya, jangan diklik ya, di kopas ke browser. Ini ada yang nanya nggak bisa ke link t.me Amtabana.logi, di copy, taruh di browser lalu di enter ya di URL-nya. Kalau dari Zoom kayaknya nggak bisa. Oke, berikutnya Adi dari Pak Yan dan Pak Fauzan. Enak, nama-namanya udah langsung. Wah, ini cakep banget naiknya ya. Memang big player-nya beli semua, tapi kita lihat yang terakhir itu ada volume gede banget. Apa itu? Selling pressure. Berarti sudah selesai naiknya. Kita nunggu demand baru bisa ikutan lagi. Ini akan koreksi nih, takutnya malah bearish ya, karena sudah jualan di atas tadi ya. Jadi Adi jangan dulu ya. Ini walaupun dia baru confirm, tapi kan namanya selalu terlambat MMR-nya. Begitu kita cek di intraday ternyata sudah jualan di atas. Itulah big player ya. Kita tunggu sampai koreksinya selesai baru kita pantau lagi. Oke, Adro. Nah sebetulnya sih ini kita pecah ya supaya kita lihat yang dominan apa. Terakhir masih demand ya, masih demand nih. Selling price-nya kecil sekali, jadi silahkan yang mau ikutan Adro jangan takut tinggi ya, karena big plan-nya aja belum jual. Ini weekly. Karena big plan-nya aja belum confirm jualannya. Jadi silakan yang masih mau ikutan. Kalau ada tahu pullback lalu batang fishing lebih bagus lagi, bisa dapat lebih murah. Lalu hold 2-5 hari. Oke, berikutnya AGII. AGII coba kita cek. Ya, ini demand, belum ada tanda penjualan di atas. Coba kita cek, nanti tertahan oleh, hati-hati ya, ada selling pressure di sini. Takutnya dia akan tertahan di berapa nih, di 1665 ya. Takutnya ditahan segitu, udah dekat nih. Jadi hati-hati ya bagi yang mau ikutan. Kalau dia break mungkin baru akan aman ya. Karena ini benar-benar selling pressure yang besar nih. Jadi hati-hati nih. Walaupun trading ini besar, tapi ada tekanan jual di dekat-dekat situ 1665. Oke, berikutnya Agro. Wah, ini jualan. Jangan dulu ya. Jualan dia tuh. Di yang terdekat jualan. Dia bisa turun ke area dimensi ini dulu ya. Di sekitar 2000 atau ke bawah dikit. Jadi tunggu dulu sampai di situ, lalu ini balik badan baru kita bisa ikutan. Dan ini sangat layak ditunggu karena trading range 27%, jadi naiknya bisa cepat dalam waktu, bisa jauh dalam waktu singkat ya. Berikutnya Akra dari Pak Dewono juga. Wah, cakep juga ini. Belum ada tanda-tanda jual di atas. Silakan yang mau ikutan. Pak Dewono silahkan, masih bagus nih. Antam dari Pak Hendro berikutnya. Wah, ini juga jualan. Jadi jangan dulu nih Pak Hendro. Ya masih jualan terus ya. Untuk Antam. Berikutnya APLN dari Pak Marzuki. Wah. Ini di bawah 5M ya. Coba kita kurang liquid, coba kita pecah. Ya bener jualan. Jadi ini jebakan Batman, kasihan yang udah ikutan ya di sekitar sini tuh nyangkut ya. Nyangkut banget, jadi jangan dulu. Berikutnya Arka. Ini yang jualan ternyata harga dibiarkan turun ya, ARB terus. Udah masuk ke area demand. Tapi bagusnya sih tunggu sampai kita pecah ya untuk dapat MMR-nya kapan dia balik badannya. Nah, kelihatannya ARB nih susah nih dapatnya. Ya susah ya, kita tunggu sampai balik badan nih, satu atau beberapa atau bahkan semua ya. Satu udah cukup untuk bisa membuat dia rebound dan melanjutkan uptrend dari demand yang cukup besar di sini ya.
Silahkan dipantau nih Arka Arto dari Pak Yan. Arto, wah, luar biasa, dia tembus balik lagi. Memang selling pressure-nya nggak segede demand, jadi demand-nya harusnya memang kuat ya. Coba kita pecah deh apakah benar itu demand-nya masih di atas itu. Kita zoom. Oh, dan ternyata enggak ya. Di intraday terlihat lebih jelas memang dia mulai dari jualan di atas. Nah, mulai di situ jualan, selanjutnya dia jualan lagi ya. Jadi ini teknik rebound dengan demand sekecil ini kalah ya dengan selling pressure ini. Jadi di daily nggak ketangkap ya, karena udah terlalu lama. Di awalnya ketangkap ya. Jadi ini demandnya sebelum udah kalah dengan selling pressure yang berakumulasi di sini. Jadi atau jangan dulu. Astra, dua kelompok big player confirm buy and hold. Coba kita cek, selling pressure-nya kecil, demand power-nya besar ya. Walaupun ini kalah gede ya dengan selling pressure ini, tapi ada yang cukup besar di sebelumnya. Ya, cukup besar. Silakan yang mau ikutan. Ini peluang untuk tembus ke atas lagi, lanjut ke uptrend sangat besar. Silakan ikutan Astra ya. Berikutnya Asri dari Pak Sugiarto. Wah, jangan ini jualan. Coba cek jualan lagi. Nah, ini ada demand tapi kecil demandnya. Volume gede terakhir kita mau cek nih. Ya, selling pressure ya. Tapi coba lihat yang 1 menit. Ada demand kecil di bawah. Coba di atas. Oh, demandnya tapi terlalu luas. Jadi sulit ya kalau udah terlalu luas gini. Di 1 menit lagi. Lebih baik kita tunggu aja dulu. Tunggu sampai dia tembus 178 tadi ya, 178 baru akan oke. Tapi itu pun berat ya, ada selling pressure di sekitar sini yang cukup luas juga ya. Berarti kita harus bermainnya nanti di intraday ya untuk bisa melihat apakah ya, ini di sini 180 baru akan oke tuh ya. Tunggu aja dulu ya, takutnya koreksinya berlanjut. Oke, berikutnya Asa dari Pak Dewono dan Pak Setiadi. Ini cakep demand-nya, nambah barang, selling price-nya ada tapi kecil ya. Silakan yang mau ikutan Asa. Bagus nih, tradingnya juga cakep 16%. AIL sudah tadi hot bandar ya dari Pak Toto. Nah, sekarang BABP. Wah, BABP ternyata masih jualan Bu Erna. Ini ada volume gede memang. Tapi coba kita cek ya itu apa sih di tanggal 27. Bukan ya, belum bisa kebaca. Jadi bagusnya sih tunggu 298 itu tembus ke atas baru akan oke banget ya. Sebelum itu ya enggak. Sebelum itu enggak. Ada selling pressure-nya di sini. Tunggu sampai ini ditembus baru bisa naiknya ke sekitar 350 ya. Silahkan dipantau nih Bu Erna. Untuk BABP Bali dari Pak Deka. Bali ada volume gede, kita mau cek apa itu. Selling pressure-nya sadis. Kita pecah lagi apakah benar? Iya benar, jadi Bali jangan ya. Udah selesai jualan di atas dia. Jangan dulu. Berikutnya Bank. Bank ini masih jualan juga. Oke, jadi jangan dulu ya Bang. Berikutnya BBCA dari Pak Toto. Nah, ini ada volume gede nih kemarin kita cek ya. Demandnya sih sudah confirm, tapi yang gede itu apa? Ternyata jualan kemarin. Jadi jangan ya, cukup gede jualannya. Dia mungkin akan koreksi lagi. Ada bottom fishing tapi dia baru keluar ya dari sideways. Lalu ada jualan di atas, kita tahu terbanting lagi ke area sini ya. Tunggu aja dulu sampai dia tembus lagi ke atas ini paling
35.000 ya, memang cukup jauh. Tapi amannya jangan dulu. Oke, berikutnya BBKP Bu Eli. Jualan juga jangan ya, masih belum. Oke, BB ini dari Pak Pinggala dan Bu Clarissa. Nah, ini ada yang konsisten buy and hold nih, big player yang gede. Tapi kita lihat lawannya tuh. Coba cek, ada di bukan demand ini ya, sebentar. Belum ya. Ada volume gede terakhir kita cek. Ada jualan, hati-hati ya. Ini nggak kebaca. Takutnya itu juga jualan, jadi jangan dulu. Kita tunggu saja sampai 5375 ditembus ke atas plus 1%, itu baru akan oke banget. Ditunggu ya untuk BBNI. Berikutnya BBRI sudah tadi dari Explorer, BBTN juga dari Explorer. BBYB nih dari Bu Erna, Pak Prakas dengan Bu Eli. BBYB. Jualan, ada demand, kalah demandnya. Jualan lagi, demand juga kalah. Jadi kayaknya bakal lanjut ke bawah, jebol. Jangan dulu ya. Demand yang gede itu masih jauh di bawah, di 800-an kira-kira. Jadi jangan dulu. Bex dari Pak Sugiarto. Ini juga jualan. Jangan dulu ya. Kalau mau ikutan nembus 98 plus 1% baru jualnya juga nggak jauh ya, ada resisten gede di sini sekitar 101 102, jadi mendingan jangan ya. Oke, berikutnya best dari Pak Deka. Wah, ini ada volume gede, kita mau tahu ya apa itu. Wah, ada jualan gede nih, takutnya dihajar ke bawah lagi ya, jadi mendingan jangan dulu. Paling aman adalah tunggu sampai 135 plus 1% itu tembus ke atas, itu baru akan oke banget. Kecil ya kemungkinannya. Oke, best jangan dulu Pak Deka. BFIN dari Bu Widi. Wah, jualan gede nih. Ngerinya ya gede kalah di main, jadi bisa jebol. Jadi jangan dulu Bu Widi ya. Untuk BFIN ada jualan gede banget. Berikutnya BGTG dari Pak Tony. Coba cek, jualan lagi, jualan terus ya. Jadi jangan dulu. Ada demandnya di sini memang, tapi ini ada penjualan bertahap ya. Kita ngeri demandnya jadi kalah ya. Jadi jangan dulu BGTG. Berikutnya Bima dari Bu Clarissa. Nah, ini udah masuk ke area demand ARB nih. Kalau kita mau menggunakan bantuan phishing boleh, karena sudah di area demand, jualnya berarti hari Selasa ya. Tapi kalau mau pasti dia naiknya lebih langgeng, tunggu ini naik ya MMA-nya nih. Memang ada jualan gede di atas, tapi takutnya coba cek ini suspend berapa lama nih. 24. Oh, cuman 1 hari suspendnya ya, jadi masih ada harapan lah. Boleh silahkan ikutin bottom fishingnya, jualnya hari Selasa ya. Kalau memang naik lagi di hold. Dan ini cakep banget, trading ratio 32%, bisa profit gede dalam waktu singkat. Silahkan Bima nih diikutin. BKSL Pak Ilani. Nah, ini demandnya menyebabkan dia rebound ya. Cakep nih, berarti penjualannya tekanan jualnya udah selesai, tinggal lanjut naik. Tapi kita cek dulu volume terakhir gede itu apa. Oh, yang terakhir belum ketangkap tuh, yang 1 menit. Sayang sekali jualan ya di hari ini di atas. Jadi bagusnya kita tunggu sampai 65 ditembus ke atas, baru akan oke banget ya. Kita tunggu dulu ya. Takutnya dia masih koreksi lagi karena sudah jualan di atas hari ini. Tunggu 65 plus 1% baru ikutan. Berikutnya BMRI Pak Pinggala. Ya,
selling pressure, demandnya kecil, ada demand ya. Nah, bagusnya kita tunggu aja dulu nih, tunggu sampai 6150 ditembus ke atas, itu baru akan oke banget ya, oke banget. Malah ini bisa ditembus nih resistennya. Silahkan ditunggu nih BMRI 6150 ya, plus 1% baru oke. Breeze dari Pak Dewono. Oh, jualan lagi. Wah, belum ada tanda-tanda bagus nih Pak Dewono, jangan dulu ya. BRMS Pak Elani itu jualan, ini juga jualan. Sebaiknya kita tunggu ya. Ini bukan demand ya, karena sudah sempat ditembus cukup lama ya, hampir 5 hari. Kita tunggu penembusan 97 plus 1% baru itu akan oke banget ya. Silahkan ditunggu BRMS. Berikutnya BSDE Pak Arif. Wah, ada jualan gede. Nah, kita mulai yang terakhir nih, apa? Kalau itu selling ya berarti selesai. Oh, ada gede di bawah nih. Cek lagi. Lanjut jualan lagi rupanya. Jadi jangan dulu BSDE. Volume gede ini jualan bertahap ya. Ini juga masih jualan, tadi kelihatannya dekat-dekat sini, jadi jangan dulu. Oke, berikutnya BTPS Bu Rokyati dan Pastiadi. BTPS. Ini market mix banget ya, ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Oke, ini bagus di bawah, coba cek lagi, nambah nggak? Iya, nambah barang, jadi BTPS masih oke nih. Silahkan ikutan, ada bottom fishing lagi mumpung lagi dikasih murah. Oke, berikutnya bull dari Bu Clarissa. Bull sebelum oke banget nih, mulai dari sini ya, oke banget. Coba cek apakah nambah. Oh, ada yang jualan tapi demandnya masih lebih besar. Silakan nih mumpung pas di spot ini ya, dia nggak ada penjualan lagi kayaknya. Iya, ya kecil juga penjualannya ya, masih besaran demand. Ya masih besaran demand, jadi silakan nih ikutan bullnya nih. Tapi sayang kecil trading range saya, profitnya nggak terlalu berasa. Berikutnya Bumi dari Bu Eli. Bumi ini luar biasa nih. Udah bikin orang seneng, nanti pasti bikin orang teriak-teriak nih. Dia one day trading terus ya, kita lihat ini nggak ada confirm buy and hold ya. Di sini doang. Lalu sempat jualan, ada yang jualan, lalu 1-2 hari dia one day trading, setelah itu sideways. Coba kita cek di intraday masih bagus nggak? Di intraday sih masih kelihatan oke ya. Iya. Oh, ada jualan di atas tadi. Oh, jualan di atas ya. Yang belinya kecil ya. Oh, hati-hati nih, Bumi udah mulai jualan. Yang beli kecil di manpowernya tadi, hati-hati nih. Ini bisa jadi jebakan Batman, nanti besok turun ya Senin nih. Jangan dulu. Tapi yang ikutan bottom fishing sesuai dengan rule-nya, jualnya udah harus tadi ya, bisa profit tuh. Karena usia bottom fishing kan 2 hari. Ya, silakan yang mau tanya ada jual dari mana, ikutin ya grup ini, nanti dikasih tahu bagaimana. Kalau dijelaskan di sini kan ulasannya, bukan edukasi atau kasih tahu cara bacanya, tapi ulasan untuk sahamnya nanti bagaimana minggu depan. Silakan gabung ya di grup ini Telegram. Di situ bisa tanya-tanya mengenai sistemnya. Oke, itu untuk Bumi, jangan dulu ya, karena harusnya sudah jualan dari bottom fishing. CPIN dari Bu Widi. Nah, ini ada demand ya. Coba kita cek dulu, dipecah supaya bisa kelihatan apakah confirm terus. Dan ternyata di intraday kurang bagus ya. Coba 15 menit lebih kecil lagi. Ya, lebih banyak jualan ya. Di intraday juga lebih baik jangan dulu. Dia masih sideways yang belum pasti ya. Jangan dulu nih untuk CPIN. Oke. Memang ada demand tapi masih jauh ya di 140.
supportnya, jadi lebih baik jangan dulu, tunggu mungkin ini balik badan baru oke banget. Dan trading ini juga kecil 8%, nggak terlalu berasa profitnya. Oke, berikutnya CSRA dari Pak Arifin. Tuh, bagus nih, demandnya cakep. Ada bottom fishing, silakan ikutan. Ya, silakan ikutan. Bu Widi kelihatan. Silakan ikutan. Holdnya bisa 2-5 hari karena trennya sudah oke ya. Silakan nih CSRA. Cakep. Tapi jangan banyak-banyak ya. Karena nilai transaksinya cuma 1,2 miliar rata-rata per hari. Takutnya bisa beli nggak bisa jual. CTRA Pak Majuki. Ini beli, ini oke, udah lewat perang banget. Tapi kita melihat volume yang terakhir nih. Karena ini udah oke demandnya. Ini udah pasti selling pressure yang di atas. Sorry kebanyakan. Tuh. Nah, kan ada selling pressure tapi kecil ya. Dikala sama demandnya. Kita mau lihat yang volume terakhir itu apa. Apakah selesai sehingga koreksi lagi? Sayang sekali selesai ya. Jadi dia akan koreksi, dia sudah jualan di atas hari ini. Dia akan koreksi dulu, mungkin ke area demand sekitar 910 ya. Baru kita lihat lagi nih balik badan nih, baru akan oke banget. Silakan CTRA ditunggu dulu ya. Berikutnya DKFT. Wah, ini juga jualan terus nih. Jangan dulu ya, masih jualan DKFT. Berikutnya Demas dari Pak Marjuki. Cakep hari ini, tapi kita mau pastikan yang volume gede ini apa tuh? Lanjut atau selesai? Oh, belum ketangkap. Coba dicek lagi. Dan ternyata belum ketangkap nih yang gede banget nih. Yang gede banget itu ada di penutupannya. Iya, udah lewat jam 3 ya. Jadi kita harus tunggu. Kalau dia tembus 202 plus 1% baru akan oke banget nih naiknya, bisa nggak ketulungan kemana nih? Oh, kesini ya. 230 tuh. Lumayan capital gainnya. Silahkan nih. Demas dipantau. Tembus 202 plus 1% ikutannya. Peluangnya sih kayaknya besar nih. Karena kelihatannya kalau kita cek demandnya meningkat ya. Kalau ini menjadi demand ya, kan meningkat tuh. Dari kecil besar tambah barang terus, asalkan 202 plus 1% ditembus ke atas. Dipantau ya. DMMX dari Pak Dewono. Sudah jualan 3 kelompok big player, dia sudah kena ke area demand, tapi coba kita cek. Ya, kita tunggu balik badan aja baru akan amannya. Memang ini selling pressure, ini demand masih besaran demandnya. Kalau ini kita nggak baca kan, ini sebetulnya dia tadinya demand berubah menjadi ditembus supportnya, jadi hanya support resistance aja, kita nggak bisa pakai lagi ini volumenya. Ini aja yang kepake, dan ini ya. Ini masih kalah gede dengan demand, jadi tunggu sampai balik badan itu baru akan oke banget. Dan trading Indonesia 22% nih, layak untuk ditunggu ya. Silahkan. Pak Hadi asik banget lagi makan. Jadi kepengen. Oke, berikutnya Dawit dari Pak Prakas. Jangan keselak Pak Adi. Nah, ini Dawit, kita harus hati-hati ya. Ini ada volume gede banget, kita cek dulu deh itu apa. Oh, jualannya sayang sekali. Jadi lebih baik jangan dulu ya jualan di atas sini ya. Kita tunggu sampai ini confirm buy and hold ya. Ini mengapa dia nggak naik? Karena memang one day trading doang. Satu one day trading udah selesai ya. Ini cuma kebagian satu nya ya. Tapi yang ikutan bottom fishing ya berarti harus jual Senin ya. Oke, sip. Nggak apa-apa Pak Adi. Biar seru. Oke, berikutnya DSNG dari Bu Hesti udah ya hot bandar tadi. Dian dari Pak Tony.
jualan, jangan dulu. Iya, jangan dulu ya, kita nggak yakin nih jual di atas. Oke, berikutnya Elsa dari Buningsih. Elsa. Oke, ini demand. Oke, kita lihat apakah nambah. Nggak ketangkap pada ini gede. Kita cek 24 itu apa sih, tanggal 24. Kelihatannya sih demand ya. Iya, bener, demand ya, bener. Silakan, yang mantep banget Elsa. Cakep, mau ikutan. Peluang untuk nembus 308 itu sangat besar ya. Bisa berlanjut nih trennya. Sayang trading range-nya kecil, 9% nih. Tapi ya mungkin kalau dia mulai terbang jadi gede ya. Silakan aja ikutan Elsa. Berikutnya MTK dari Bu Eli. Waduh, sayang. Iya, jualan terus ya, merah-merahnya nih. Jadi jangan dulu. Berikutnya energi dari Pak Toto. Semua jualan big plan-nya gede lagi jualannya tuh. Jangan ya, bahaya. Berikutnya Esa dari Bu Eli. Oke, kita cek. Masih jualan di situ. Nah, ini nih, volume gede nih, kita mau lihat. Kalau itu demand berarti cakep. Sayang belum ketangkap. Coba 1 menit. Oh, nggak ketangkap ya, belum jelas. Berarti kita tunggu, harus dipantau. Tembus ke atas 330 baru oke dengan target di sini nih. Lumayan nih targetnya nih, sekitar 400 ya. Ya lumayan loh. Memang trade Indonesia besar, dipantau ya. 330 plus 1% ditembus. Beli, jualnya sekitar 400 tuh, cakep. Dipantau. Berikutnya Excel. Oh, belum jelas ya. Mendingan kita tunggu sampai dia confirm tembus 3040 plus 1% dan close-nya di atas itu, baru akan amannya. Tapi kurang menarik sih. 10% trading range-nya. Excel silakan ditunggu ya kalau mau ikutan. Friend. Nah, ini dari Pak Yan dan Pak Sugiarto. Yang suruh kita sabar, tetapi ternyata coba kita cek ya. Ini demand-nya kan gede banget. Takutnya itu dia jual bertahapnya sampai menandingi demand-nya. Jualannya ini jualannya, ini jualan. Ini juga jualan. Ini jualan tuh. Wah, bertahap, yang ngerinya jadi kalah demand-nya nih. Hati-hati ya. Kalau mau aman, tunggu ini semua balik badan baru akan oke banget. Bisa jadi nih big plan-nya nunggu lebih lama nih sideways-nya. Kita nggak tahu dia nunggu sampai kapan. Jadi kita ikutin big player ya, walaupun secara weekly nih dia masih cakep ya. Coba kita cek weekly. Nah, ini kan dengerinnya, ini kalau dia masih diturunin ke arah sini, kalau dari weekly itu memang cakep sih. Demand-nya itu udah cakep tuh demand-nya tuh. Jadi lebih baik jangan dulu nih, friend. Berikutnya GGRM dari Pak Prakas. Jualan. Ada demand cukup besar. Iya, ini masih bagus sih. Masih bagus. Tapi paling aman sih nunggu ini balik badan, itu baru akan terbangnya berasa ya. Berarti tembus 32550 plus 1%. Jadi kita tunggu aja ya untuk GGRM. Demikian. Good dari Pak Arifin. Wah, ini cakep banget. Tapi ada yang gede banget di sini, kita mau lihat, kelihatannya sih demand ya yang gede banget itu ya. Coba kita cek. Iya benar, demand. Wah, cakep banget ini Pak Arifin. Silakan Pak Arifin, tetapi iya mesti hati-hati, jangan terlalu gede lotnya ya. Cuman 3,8 miliar per hari rupiah ya. Jadi kalau mau ikutan, good. Ini good sahamnya sesuai dengan namanya. GPRA. Ini
bottom fishingnya profit terus memang kalau hitungan 2 hari, tapi kita mau lihat ini bertahan lama nggak. Iya, dia masih sideways di atas terus jualannya. Iya betul, yang masih jualannya di atas. Lebih baik kita mainnya di bottom fishing aja, jangan buy and hold. Ini ada bottom fishing berarti jual hari Selasa ya, kalau mau ikutan dari itu. Hati-hati karena ini ada gede banget, takutnya sideways mengarah ke bawah. Tapi untuk bottom fishing jual 2 hari kemudian masih ada peluang untuk profit. Oke, berikutnya GTSI dari Pak Erik. GTSI apa ya? Nggak ada Pak Erik, salah ketik kali Pak Erik. Harum udah tadi dari Hot Bandar. ICBP dari Pak Pitoyo. Jualan demandnya kecil ya, kalah, jadi jangan dulu, masih gedean yang jualan daripada demand. Berikutnya Inco dari Bu Erna. Wih, masih jualannya. Kita mau lihat yang terakhir gede itu apa. Masih jualan juga yang terakhir, jadi jangan untuk Inco. Berikutnya INDF Pak Majuki. Pakai apa tuh Pak Adi? Ikan asin nih. Oke, berikutnya bakso. INDF ya. Bakso asik banget. Jangan makan nasi putih dong, Pak Andi, nasi merah. Oh, INDF masih belum bagus ya. Ini ada selling pressure di sini, demandnya kecil ya. Ini juga adanya di jam penutupan kayaknya. Iya, belum jelas. Jadi INDF jangan dulu ya, jangan dulu. Kita tunggu sampai ini balik badan, nah itu baru akan oke banget. Berikutnya Indo dari Pak Tony. Saya emang suka usil yang nah ini juga jualan terus, jangan ya, ngeri banget nih jualan gede-gede. Videonya ada tutup. Udah. Indi sudah dari Hot Bandar tadi, INKP sekarang dari Pak Yan dan Bu Widi. Wah, cakep ini. Nah, kita mau lihat yang terakhir tuh volume gede itu apa. Iya, Cok, jualan tapi nggak gede ya. Silakan nih ikutan, ini udah kena di area demand. Kita berharap saatnya untuk rebound dan lanjut rally ya. Kalau tuh masih ada pullback dikit nggak masalah. Nggak masalah, ini udah oke banget ya. Silahkan ikutan INKP. INTP dari Pak Majuki lagi. Pak Majuki ini memang trader aktif. Nah, kita mau lihat yang terakhir nih gede nih. Apa? Kalau jualan ya berarti nunggu turun sampai ke demand. Betul, jualan yang terakhir. Ini bisa nurun ke demand sini ya, baru kita bisa lihat lagi. Jadi jangan dulu INTP. Isat yang udah kawin dengan Tri ya, jadi istri. Oh, saya kenapa jualannya gede lagi jualannya, jadi jangan dulu. ITMG, nah gimana ITMG kan cakep nih sekarang. Coba lihat ya, dua volume gede terakhir itu apa. Masih cakep, silakan ikutan ITMG. Masih cakep ya, ada jualannya. Mungkin akan ada pullback juga, tapi kesempatan kita dapat harga murah malah kalau pullback ya. Iya benar, masih gedean demand tuh. Silakan ITMG, manfaatkan. Kalau mau buy on weakness juga boleh ya. Mungkin akan muncul bottom fishing, saatnya bagus ya, seperti di sini ya. Bottom fishing sini cakep tuh naiknya. Silakan ikutan ITMG. Berikutnya Java dari Bu Rokiati. Oke, demandnya udah oke. Ada lagi, nambah terus. Oh, udah ikutan aja nih, cakep. Ada bottom fishing, silahkan Java ikutan.
Holdnya bisa 2-5 hari ya untuk Java. Kios dari Batik. Demandnya masih di bawah. Dia jualan terus, jadi jangan dulu ya. Kelihatannya bakal turun sampai ke area demand dulu sekitar 900 nih, baru kita bisa pantau lagi. Mungkin baru di situ baru dia balik badan nih. Ya. Jangan dulu kios. KLBF dari Pak Majuki. Ini demand, sellingnya udah selesai. Coba cek. Iya, memang saatnya lanjutnya, mumpung lagi dikasih murah nih, silahkan ikutan KLBF nih. Demandnya besar, yang jualnya kecil, udah kena area demand, dia rebound ya, balik badan tuh, ya silahkan ikutan nih. Berikutnya Kota dari Bu Erna. Kota, waduh, jualannya ngeri banget Bu Erna, jangan ya. Widih. Berikutnya Keras dari Bu Ningsih. Ini juga jualan nih Bu Ningsih. Demandnya kecil, gedean selling pressure, jadi pasti berat ya, turun, cenderungnya turun. Berikutnya LSIP dari Pak Hadi dan Pak Dewono. LSIP. Nah, ini one day trading terus 1-2 hari berturut-turut one day trading ya. Kita mau lihat yang terakhir itu apa? Apakah one day tradingnya berlanjut atau selesai? Iya, berlanjut ternyata ya. Coba cek 1 menit. Iya, berlanjut, seharusnya berlanjut nih karena nggak ditembus ke bawah. Silakan yang mau ikutan LSIP. Kalau mau di pullback dikit juga nggak masalah ya. Kesempatan dapat murah, malah ini masih bisa lanjut ke atas. Berikutnya MAPI dari Bu Clarissa. Cakep nih Bu Clarissa. Iya, nambah barang terus, silakan nih mumpung dikasih murah. Untuk MAPI ya, cakep. MBBS Batik. MBSS kali ya. MBSS, nah coba kita cek yang gede ini kemarin tuh apa. Demandnya sudah ada, kita lihat bagus. Ada selling pressure tapi nggak segede demand, jadi silakan nih yang mau ikutan MBSS. Cakep nih, bottom fishing, bisa hold 2-5 hari nih MBSS. Berikutnya MDKA dari Pak Stiadi. Iya, marketnya mix banget ya, ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Ini jualan terus ya, jadi jangan dulu nih Pak Stiadi. MLPL dari Pak Yan dan Pak Sigato dan Pak Pitoyo. Oke, demandnya adalah ini ya, ini demand, ini selling pressure. Demandnya nambah tuh, ada selling pressure tapi kecil, jadi silakan nih, masih cakep. Saya juga pegang. MLPL silakan ya. Trading ini sudah 26%, begitu break sideways, wah CHC. Silakan nih ikutan MLPL. MNCN Pak Majuki. Wah, coba cek ya. Ini jualan. Kalau yang ini sebelum masih demand nih. Masih demand, belum ditembus ke bawah ya, besar. Tapi kan ada yang jualan tuh, jadi dia koreksi jauh ke bawah. Harusnya sih mulai ya. Ini udah tinggal satu lagi balik badan, silakan ikutan untuk MNCN. Sudah saatnya dia rebound untuk lanjutkan uptrendnya, masuk ke uptrend nih harusnya. Demandnya sudah banyak dia pegang nih. Silakan MNCN ikutan. MPPA sudah ya, hot banget tadi. Mayora nih. Mayora oke, demand. Ada demand lagi. Selling pressure bukannya. Kita cek yang terakhir yang gede nih. Sayang sekali dia di ini ya. Market tutup gedenya. Kalau yang terakhir jualan. Jadi Mayora ini masih akan turun lagi nih, jadi kita tunggu mungkin turun ke area demand lagi nih. Jadi jangan dulu ya Mayora.
Berikutnya NICL dari Pak Pitoyo. Ini saham baru ya, masih jualan terus. Ada volume gede nih kemarin, coba kita cek itu apa. Pecah lagi karena belum jelas. Pas di perbatasan demand. Harusnya sih memang ini rebound nih. Tapi kalau tembus ke batu 78 harus lari ya. Ini udah pas di bottom banget dengan demand kuat, jadi harusnya dia mulai bergerak rebound. Dan targetnya itu cukup jauh ya, di sekitar 94 ya. Di sini ada selling pressure lumayan nih. Silakan nih untuk NICL, hati-hati kalau tembus ke batu 8 lari. Udah pas di bottom soalnya. Untuk NICL berikutnya ini NIKL Buningsih. Coba cek demand yang gede ini apa nih, kita cek nih tanggal 24 itu ya. 24 jualan ya, jadi lebih baik jangan dulu ya, ini masih mau koreksi lagi nih. Tunggu aja mungkin bottom fishing, lalu tunggu demand yang baru ya, baru akan lebih aman. Ini demandnya masih kurang memadai, di sini kelihatannya jualan, jadi jangan dulu. Oils nih saham baru nih dari Pak Fauzan. Kita harus pecah ya, pecah ini ya. Kan karena dia terlalu pendek langsung crash. Kita langsung pecah dulu oilsnya. Yang 1 jam. Nah, baru kebaca. Ada volume gede. Kita pecah lagi. Sama nih. Lebih kecil lagi coba. Wah, sayang sekali gedenya di atas. Jangan-jangan tuh jualan. Iya, di atas nih. Kita khawatirnya ini jualan nih di atas pas di top ya. Karena di awal nih kita lihat sudah dekat di ini resisten yang sepadan. Jadi lebih baik jangan dulu oils ya. Kecuali 380 ditembus ke atas ya plus 1%, baru itu akan ada harapan, meskipun agak berat karena selling pressure masih lebih gede ya. Kita tetap hati-hati ya, hati-hati. Pegas dari Bu Atik dan Pak Setiadi. Ini ada volume gede di atas, volume gede di terakhir. Ternyata itu demand. Jadi silakan yang mau ikutan Pegas, nggak usah takut tinggi karena big playernya ada tambah barang ya. Ini resisten yang udah ditembus makanya jadi hijau, bukan demand ya. Wah, coba kita cek nih. Wah, targetnya bisa cakep nih. Nggak ada selling pressure gede di atas. Di sini 1.600 lumayan capital gainnya. Silakan ikutan Pegas. Dari demand yang ini ya, yang ketangkap. Oke, berikutnya PMMP. Jualan demandnya kecil, jadi jangan dulu PMMP. Pol kemarin bagus sih, coba cek sekarang. Ya benar, masih oke nih kayaknya nih. Cakep. Targetnya di 4.000 nih ya. 4.000-an. Silakan yang mau ikutan Pol. Dari kemarin udah direkomend ya, dari minggu lalu kayaknya. Oke, berikutnya PPRE dari Pak Yan. Wah, marketnya benar-benar mix. Dari tadi saya ulang-ulang mix. Coba cek yang terakhir volumenya yang gede. Nah, jualan berarti jangan dulu PPRE. Dia sudah selesai kena resisten sini ya. Berikutnya PPRO. Kita cek yang terakhir. Apa itu? Masih ada harapan ya. Yang jualannya masih kalah dengan yang beli. Jadi oke nih harusnya nih. Jadi bisa berlanjut kenaikan nih. Udah pas di bottom. Tapi kalau 76 ditembus ke bawah harus kabur ya. Kelihatannya sih harusnya nggak ditembus nih, karena ini udah jadi demand tadi tuh. Silakan ikutan PPRO. PSAB dari Pak Yan.
Nah, ini kita tunggu aja dulu ya, nggak jelas ada volume gede jauh di tanggal 16. Kita tunggu aja dulu nanti di intraday. Berikutnya PTBA udah di hot bandar ya, PTPP sekarang. Nah, kita mau lihat volume terakhir nih. Kalau sejauh ini sih oke. Kalau volume terakhir mendukung, cakep. Ya, mendukung ya. Selling pressure-nya udah selesai, kayaknya turun ke area demand. Ada demand kuat, jadi silakan nih. Udah mulai bergerak lagi dari koreksinya. Silakan ikutan. Berikutnya PTRO dari Pak Yan. Oke, demand-nya ada demand lagi. Kelihatannya sih oke ya. Nggak ada tanda-tanda jual di atas ya, belum confirm. Silahkan ikutan PTRO pura dari Pak Pitoyo. Sebaiknya jangan dulu. Coba kita cek dulu ya di tanggal 22 itu apa ya. Kalau demand masih ada harapan. Dan ternyata selling pressure ya, jadi jangan dulu. Berikutnya P1. Oke, demandnya sudah oke nih. Lihat yang terakhir yang gede, akan ada pullback nggak? Kayaknya akan pada pullback nih. Coba lihat di 1 menit. Ternyata tidak, sudah selesai pullbacknya ya. Selling pressure-nya tuh masih kalah dengan demand, benar di rebound oleh demandnya spot ini. Jadi sudah mulai untuk lanjut, jadi silakan ikutan P1 ya. Dia akan bergerak lagi ke atas nih. Coba cek, jangan takut tinggi. Ini ditembus ya selling pressure-nya. Selling pressure ditembus, jadi oke banget. Nggak ada lagi selling pressure di atas nih. Jauh ya, di sekitar 500 ya, 550. Silakan nih ikutan nih, cakep P1. Oke, berikutnya Raja dari Pak Yan. Coba cek volume gede terakhir. Ini belum ada buy and hold ya, masih one day trading terus. Ya, ternyata jualan, jadi jangan dulu untuk Raja. Confirm banget ini belum naik ya, meskipun dia naik hanya one day trading tuh. Real. Coba pecah di ini sideway-nya. Sideway-nya distribusi kayaknya, jadi jangan dulu ya Real. Jangan dulu. Demand-nya takutnya habis sama distribusi. Mana demand? Ya, demand-nya takut habis ya sama distribusi nih. Oke, berikutnya Same. Jualan, jangan dulu ya, belum. SGER. Wah, coba cek yang gede itu apa. Kalau jualan ya berarti udah selesai. Iya, jualan yang gede tuh, jadi ya udah selesai naiknya. Ini hanya technical rebound ya, hati-hati jangan kejebak. Berikutnya SIMP dari Bu Eli. Nah, coba cek yang terakhir itu apa. Yang 3 hari lalu itu apa. Jualan juga. Iya, enggak tunggu, belum 3 hari. Sebentar. Iya, ini distribusinya bertahap nih. Ada demand, tapi udah ditembus ya, bukan demand tuh. Ini jualan, jadi udah selesai nih. SMP jangan dulu. SMBR. Nah, ada volume gede, cek itu apa. Demand. Ini ada yang terakhir itu apa tuh. 1 menit. Coba cek. Kayaknya sih demand. Ya, betul demand-nya. Ini memang ada selling pressure. Muncul demand baru dibantu dengan demand yang pagi-pagi kelihatannya akan lanjut nih.
pullback pasti akan ada ya, pullback pasti akan ada. Tadi ada sempat selling pressure. Jadi kalau mau tunggu bottom fishing boleh, mau ikut dulu setengah di open juga boleh ya. Untuk SMBR silahkan. SMGR. Wah, jangan dulu ya, kita tunggu volume terakhir itu apa tuh? 3 hari lalu. Cek. 3 hari lalu jualan, jadi jangan dulu ya. Jangan dulu untuk SMGR. Berikutnya SMRA. Oke, demand benar, ini juga demand. Ada volume gede, terakhir cek itu apa? Jualan. Tapi ada volume gede juga nih di sini yang kita belum tahu apa. Mudah-mudahan itu demand ya, tapi harus tembus 835 dulu. Jadi kalau tembus 835 baru oke nih SMRA. Dipantau ya. Tembus 835 oke itu. Kalau enggak ya tunggu dulu ya, karena masih bisa jadi dia mau koreksi lagi membentuk bottom fishing di area demand sini. Masih oke sih. Masih oke karena demandnya masih banyak, tinggal nunggu bandarnya kapan tarik lagi. Oke. Berikutnya SMSM. Cakep nih demandnya. Ini mah udah ikutan aja nih, nggak ada perlawanan penjual di atas. Silakan. SRTG. Oh, demandnya masih. Coba cek. Ini selling pressure gede banget kan. Demandnya segitu. Coba cek ya, yang dekat-dekat itu demand juga bukan. Kalau demand juga bagus tuh. Belum, masih kecil demandnya. Coba cek lagi. Oh, gede demandnya. Silahkan nih, berarti SRTG boleh ikutan ya, karena di terakhir itu demandnya lumayan. Kita berharap ditembus nih yang ini nih, tapi ya bertahap lah. Kalau ada muncul demand baru lagi, baru akan oke banget nih. Kita berharap 2000 ini ditembus nih. Silakan nih memanfaatkan peluangnya. Sedikit spekulasi sih untuk SRTG. SSIA. Oke, demand udah benar, selling pressure benar. Seharusnya sih saatnya dia rebound ya. Ini memang ada exit tapi ini nggak turun KMR-nya. Itu sebetulnya tanda bottom fishing juga. Jadi silahkan yang mau ikutan SSIA ya. Targetnya di 510 lumayan nih. Lumayan lah kalau dari segi capital gain dari 482 ke 510 lumayan. Oke, berikutnya SWOT. Wah, ini big player-nya biarkan dia lama di sideway ya. Kalau ada yang mau ikutan ya tunggu sampai ini ada naik lagi. Takutnya dibiarkan lama di sini walaupun big player-nya belum jualan nih, masih pegang banyak ya. Tapi yang mau spekulasi silahkan masuk ya di sekitar sini. Trading ini 22%, cakep nih untuk diikutin, bisa profit gede dalam waktu singkat. SWOT. TAPG. Wah, ini ada volume gede di terakhir, kita harus pastikan dulu. Sayang sekali ada volume gede banget di penutupan ya. Iya. Jadi nggak kebaca. Nah, kita khawatirnya itu selling pressure sehingga dia akan bawa turun lagi ke 670 sini gitu. Jadi TAPG ditunggu dulu ya. Kalau tembus ke bawah 700 berarti dia akan ke 670 680 dulu ya, baru kita bisa ikutan. Jadi dipantau dulu TAPG ya. Kalau takut ketinggalan barang ya beli aja di open. Nanti beli lagi pada waktu dia koreksi ya. Karena kalau dia langsung naik kan berarti kita udah punya barang nih. Silakan nih TAPG. Berikutnya TCPI dari Patokop. Wah, coba cek. Wah, dia ternyata sudah tembus ya. Yang dari bawah tuh udah tembus resistennya. Nah, kita mau ceknya apakah berlanjut dengan lihat yang terakhir. Kita pecah di yang terakhir ya, karena volumenya meningkat tuh. Wah, sayang sekali.
nggak kebaca karena itu meningkatnya di setelah jam 3, jadi nggak kebaca. Kita tunggu aja berarti ya, kita wait sampai 9.700 plus 1% ditembus ke atas, baru akan oke banget lanjut uptrendnya tuh. Kita coba tins. Ini jualan terus, jangan. TKIM. Nah, kita cek nih. Volume gede terakhir itu apa? Wah, jualan. Iya, jualannya. Lebih gede jualannya. Jadi kita khawatir masih akan berlanjut koreksinya ke area dimensi ini ya. Jadi jangan dulu. Telkom dari Pak Pinggala. Bukan, Telkom memang masih cakep ya. Tapi kemarin ada gede, kita mau cek dulu. Sayangnya ada selling pressure ya, tapi di penutupan. Jadi biasa nggak jelas valid enggaknya tuh kalau di penutupan. Jadi kita tunggu aja Telkom. Kalau dia tembus 3690 baru akan lanjut lagi dengan cakepnya ya. Jadi dipantau dulu Telkom. TNCA. Ini sudah ada jualan tapi sudah kena ke ini bukan demand ya, karena sebetulnya selling pressure yang sudah ditembus, jadi hanya support yang hanya resistance yang ditembus jadi support lagi, demandnya masih di sini. Jadi kita harus cari demand baru ya. Nah, ini demand baru gede sepadan dengan ini tambah demand ini, jadi kemungkinan dia akan turun dulu lagi ke sekitar 8.40 ya. Baru kita lihat lagi, mungkin dia akan balik badan. Jadi jangan dulu TNCA. Berikutnya Toys. Sempat bagus nih Toys, sekarang gimana? Jualan gede. Jadi jangan dulu ya. Akan turun ke area demand nih dia, jangan dulu. TPIA. Ini juga jualan gede ya, jangan dulu. Trin. Ada Trin ya? Ada. Nah, coba nih kayak cakep nih. Iya, ada volume gede di sini. Apa itu di tanggal 23 24? Selling pressure. Jadi jangan dulu. Masih akan ada bottom fishing berikutnya. Mungkin turun sampai ke sekitar 214 ya. Terus kita lihat lagi ya. Jangan dulu ya untuk Trin, masih akan ada bottom fishing lagi sepertinya. True dari Bu Erna. Jualan terus nih Bu Erna, ngeri, jangan dulu ya. UVCR yang dapat nus, coba kita pecah. Nusnya apa tadi UVCR? Yang ternyata kalau kita lihat di intraday tadinya kan bagus tuh. Ternyata masih oke. Silakan yang mau ikutan UVCR 670 ya, masih bisa. Tapi peluang untuk tembus ke atas besar karena demand powernya gede. Di sekitar 700 baru ada yang kuat nih. Lumayan sih. Capital gain-nya silahkan ikutan UVCR. WG. WG, kita lihat yang terakhir itu apa ya. Demand, jadi silahkan nih ikutan. Dia sudah ada di support, tinggal dia rebound ke atas ya. Kalau ada pullback lagi nggak masalah, ikutan aja. Mungkin bottom fishing dimana kita bisa hold 2-5 hari. Cakep nih WG. Berikutnya Wika. Coba cek volume terakhir. Karena demand sudah oke. Sayang jualan dia ya. Jadi bisa akan lanjut turun dulu Wika. Kita tunggu sampai dia turun ke area ya mungkin 1100 ya, sampai 1170 sekitar segitulah. Baru kita lihat lagi, jangan dulu. WSBP ada volume gede di atas, cek. Iya, jualan juga. Ini bakal jebol kayaknya ya, karena kecil demand-nya. Jadi jangan dulu nih, masih akan ada turun lagi ke dalam area demand sini. WSKT
Nah, ada volume gede juga, kita cek lagi. Nah, ternyata ini demand, jadi silahkan nih WSKT untuk ikutan ya. Ini kalau ada pullback nggak masalah, ada bottom fishing nggak masalah, kita bisa ikutan, bisa hold 2-5 hari karena berarti ini trennya udah oke ya. Beton, wah semuanya begitu ya. Cek, iya ini juga demand nih, cakep banget. Iya, coba yang 1 menit. Iya 1 menit pun udah demand nih, jadi silakan ya. Silakan nih, udah selesai turunnya, udah selesai. Berikutnya yellow. Nah ini coba cek yang 3 hari lalu itu apa. Lu 3 hari lalu jualan, berarti takutnya bisa lanjut ke bawah lagi ya. Ini karena jualan di sini nih, bisa membentuk bottom fishing lagi, jadi jangan dulu ya. Memang big player pegang banyak ya, pegang banyak, tapi kita tunggu dulu timingnya. Oke, yang sudah selesai. Terima kasih Pak Anjelo. Sama-sama yang. Untuk menyingkat waktu, mohon Pak Anjelo mencatat siapa pemenang video ya. Oke, yang siap. Jadi lucky draw ini sebetulnya ada 12 lucky draw, akan tetapi dibagi itu tanggal ini dan tanggal 17. Tuh. Nah, untuk hari ini kita akan mendapatkan 6 ya. Ya. Untuk bukan grand lucky draw, grand lucky draw sendiri akan kita tarik pada tanggal 17 nanti. Di mana grand lucky draw ini akan terdiri dari pertama, saya kira mungkin ini ditunggu oleh anak sekalian, yaitu satu akun Amta Marpol untuk 1 tahun. Marpol itu dia harganya berapa Pak? Ini apa lucky draw-nya yang harga 9 juta yang. Nah, yang harga 9 juta, bayangkan lucky draw 9 juta kan tidak kecil. Lalu ada 2 lucky draw lagi yaitu Amta tanggal 17 itu untuk 2 ya, selama 6 bulan. Grand lucky draw selama 1 tahun, lalu grand lucky draw kedua selama 6 bulan. Di samping itu pada tanggal 17 nanti akan ada juga 1 lucky draw grand untuk dari G-Club Trade Applications maupun 2 selama 6 bulan dari G-Club Applications. Tapi itu kita tunggu sampai sampai tanggal 17 Oktober nanti. Nah, pada hari ini akan kita tarik 3 lucky draw saja, yaitu 3 Antan Marpol untuk 3 bulan. Lalu 3 akun G-Club Trade untuk 3 bulan. Untuk Anda ketahui bahwa trial G-Club Trade itu hanya akan berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober yang akan datang. Kecuali bagi mereka-mereka yang mengikuti pelatihan tanggal 3 nanti ya. Trialnya tetap akan panjang. Di samping itu untuk yang ikut pelatihan tanggal 3 nanti, maka biaya pelatihannya itu dianggap juga sebagai biaya advance payment dari G-Club Trade ya. Baik, sekarang kita akan tarik 3 akun Amta Marpol untuk maaf, kita akan tarik juga 3 akun G-Club Application untuk selama 3 bulan. Jadi bagi mereka-mereka yang akunnya akan mati pada tanggal 17 trial akunnya, mereka masih bisa melanjutkan selama 3 bulan lagi. Jadi kita akan tarik dulu 3 lucky draw bagi peserta-peserta yang mengisi Google Form untuk mengikuti lucky draw. Akan tetapi untuk tanggal 17 nanti bukan hanya sekedar mengisi saja, akan tetapi juga harus menghadiri ya.
Nanti saya akan bekerja sama dengan kontan, apakah mereka-mereka yang mengisi Google Form Lucky Draw untuk tanggal 17 yang harganya jutaan rupiah, ya, itu ikut webinarnya atau tidak. Jadi kalau tidak ikut webinarnya ya dianggap tidak ikut, gitu, meskipun mengisi Google Form. Oke, saya kira itu pengumumannya. Selanjutnya saya akan share screen untuk menarik 3 lucky draw GClub application untuk pemakaian selama 3 bulan. Di sini ada mengisi kolom form lucky draw. Ya, sudah saya masukkan semua. Ya, di kanan Anda bisa melihat nama-namanya, ternyata apakah ini Bu Erna juga atau bukan. Bu Erna kita atau Bu Erna yang lain saya tidak tahu nih. Tapi enggak, ada 2 Erna di sini, Ukin Ernawati dan Bu Erna. Mudah-mudahan tidak sama ya. Baik, kita mulai penarikannya. Kita untuk GClub application yang pertama kali akan memperoleh, dan mohon Pak Angelo mencatatnya ya, namanya. Siap, yang. Baik. Oke. Joni DT. Kita buatkan Pak Joni DT. Selanjutnya Pak Pri. Dan yang terakhir untuk GClub applications adalah baik, meningkat sekarang kepada 3 bulan ya dari Amta Marpol, ya. Berarti nilainya ini 2,5 juta kira-kira. 1 ya. Berarti kalau saya tarik 3, nilainya itu 7,5 juta ya. 1 orang 2,5 juta. Untuk mendapatkan Amta Marpol seperti apa yang dipresentasikan oleh Pak Angelo pada hari ini adalah pertama, Pak Erik Budiman. Selanjutnya adalah pemenangnya dan yang terakhir adalah Pak Igede Suryani. Jadi mohon Pak Angelo sudah dicatat semua ya? Sudah, yang. Sudah dicatat semua. Jadi nanti akan kita umumkan di sosial media GClub maupun Amta, mungkin kalau diperkenankan oleh Pak Angelo, telegramnya itu ya. Kita akan umumkan pemenang ini dan saya kira nanti agar bisa menghubungi saya maupun menghubungi Pak Angelo untuk memperoleh hadiahnya. Untuk diketahui bahwa masih ada 6 lucky draw lagi yang nilainya jauh lebih besar daripada hari ini, tetapi akan kita tarik pada tanggal 17 Oktober nanti. Maka dengan demikian selesailah acara kita malam ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Have a nice trading.
dan investing. Oh, ada pengumuman bagi mereka-mereka yang ikut pelatihan nanti tanggal 3. Linknya akan di-share oleh Pak Angelo melalui email yang telah terdaftar di Google Form pendaftaran mengikuti GCAP Application Grand Launching serta webinar Ichimoku Trading dan webinar Popular Indicator Trading yang akan berlangsung dari jam 10 sampai jam 4, cukup panjang waktunya. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore atau jam 16 sore, di mana pagi-pagi saya akan menyampaikan webinar mengenai Ichimoku Trading dan popular indicator, termasuk di dalamnya adalah Bollinger Band, stokastik, RSI, MACD, dan candlestick, simple candlestick ya, terutama bottom reversal and top reversal. Itu adalah acara saya pagi-pagi yang akan disampaikan oleh saya sekitar waktu 2 jam. Setelah itu akan dilanjutkan dengan presentasi mengenai GCAP applications setelah jam 1, setelah makan siang, yang akan disampaikan baik oleh Pak Angelo maupun saya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sampai berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang bagi yang akan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.